Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, bertemu lagi dengan saya Ayu Sarinentias, mahasiswa PGSD UM. Kali ini saya akan membahas mengenai ancaman integrasi nasional. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibina oleh Ibu Prawinda Putri Anzari, SIKOM MSI. Pernahkah kawan-kawan melihat warta ini? Warta ini adalah isu yang baru-baru saja terjadi. Pendeklarasian kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda adalah isu yang baru-baru ini terjadi. Pendeklarasian ini dilakukan oleh Benny Wenda melalui cuitan pada akun Twitternya pada 1 Desember 2020 lalu, yang menyatakan bahwa Papua Barat telah merdeka dan ia menjadi presiden sementara negara Papua Barat. Benny Wenda sendiri adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua. Dilansir dari Detik News yang ditulis oleh tim detik.com pada Kamis 3 Desember 2020, seperti diketahui, pengumuman pemerintahan sementara Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitternya Selasa 1 Desember. Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember yang diklaim OPM sebagai Hari Kemerdekaan Papua Barat. Today we announce the formation of our provisional government of West Papua. From today, December 1, 2020, we began implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land. Tulis Benny Wenda seperti dilihat Rabu 2 Desember. Tindakan yang dilakukan Benny Wenda tersebut telah banyak mendapat respon dari berbagai pihak, di antaranya Wakapolri, Jenderal Pun TNI, Bapak Mahfud MD, dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Mari perhatikan warta berikut. Dilansir dari suara.com, Ketua MPR RI Benny Wenda dan ULMWP melakukan makar. Ditulis oleh Reza Kunanda pada Kamis 3 Desember 2020. Suara.com, MPR RI mengecam pernyataan sepihak Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Republik West Papua. MPR menegaskan deklarasi Benny Wenda tersebut termasuk makar terhadap kekuasaan yang sah. Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI Bambang Susatyo atau Bamsud seusai melakukan rapat koordinasi bersama Menko Polhukam Mahfud MD serta kementerian dan institusi lainnya Kamis 3 Desember 2020. Deklarasi ULMWP dan menjadikan Benny Wenda sebagai Presiden Papua Barat sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Bamsud. Adapun dasar hukum guna menyatakan Benny Wenda telah melakukan makar ialah Pasal 18B ayat 2, Pasal 25 dan Pasal 37 ayat 5 UUD 1945. Selain itu, Benny Wenda juga dijerat hukuman lantaran melakukan makar sesuai dengan pasal 106 KUHP yang tertulis, makar yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau bahagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Bamsud menegaskan, Papua Barat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Hal itu telah diakui dunia internasional terhadap integrasi dan kedaulatan wilayah-wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah RI berkewajiban melindungi dan menjaga kedaulatan setiap jengkal wilayah NKRI termasuk Papua Barat, ujarnya.
Selanjutnya, MPR mendukung pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dan terukur melalui langkah-langkah diplomatik serta menggunakan alat negara dalam rangka menjaga marwah dan mempertahankan kedaulatan NKRI. MPR juga mendorong segenap pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, untuk bisa meneguhkan tekad dan menyatukan langkah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI, serta tidak terpengaruh dan terprovokasi oleh propaganda yang merongrong dan mengancam kedaulatan NKRI. Sebelumnya, pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embeo negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020. ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun. Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan. Seperti yang telah disampaikan Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa tindakan yang dilakukan oleh Benny Wenda dapat dikatakan sebagai tindakan makar. Makar sendiri dapat mengarah pada gerakan separatisme yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Lalu, apakah separatisme itu? Separatisme adalah tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya dalam berbagai literatur hukum internasional pada hakikatnya hanya merupakan salah satu tujuan dari pemberontakan yang terjadi di suatu negara. Adapun tujuan pemberontakan yang lain adalah untuk menggulingkan pemerintah yang sah dan menggantikannya dengan pemerintah baru sesuai keinginan kaum pemberontak, ataupun untuk bergabung dengan negara lain, integration, atau kemungkinan yang lain adalah untuk menuntut otonomi yang lebih luas. Separatisme adalah salah satu ancaman integrasi nasional yang berasal dari dalam negara. Separatisme ini merupakan ancaman militer atau ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selain mendapat respon dari pemerintah Indonesia, pendeklarasian oleh Benny Wenda juga mendapat respon dari TPN-PB OPM di Papua. Dilansir dari suara.com, ditulis BBC News Indonesia, Siswanto pada Kamis 3 Desember 2020 bahwa TPN-PB OPM tolak klaim Benny Wenda soal pemerintah sementara Papua Barat. Deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Ketua ULMWP yang kini tengah dalam pengasingan di Inggris, Benny Wenda, tidak mendapat dukungan penuh. Suara.com, deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat yang mencakup Papua dan Papua Barat oleh Gerakan Pembebasan ULMWP dianggap tidak memiliki legitimasi oleh kelompok bersenjata pro kemerdekaan Papua TPN-PB OPM. Kendati begitu, keduanya menentang otonomi khusus kedua yang diklaim pemerintah Indonesia akan mempercepat pembangunan Papua. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TNPBP OPM, sayap militer OPM yang berulang kali melakukan kontak senjata dengan militer Indonesia, tidak mengakui klaim Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat United Liberation Movement for West Papua ULMWP Benny Wenda sebagai Presiden sementara Papua Barat. Langkah Benny Wenda dianggap justru tidak akan menguntungkan keinginan rakyat Papua untuk merdeka secara penuh dari Indonesia. Masih tidak percaya kepada Benny Wenda.
TPNPB tidak akui klaim Benny Wenda karena Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahnya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat bangsa Papua dan juga di luar dari wilayah hukum revolusi, ujar juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambong. TPNPB OPM juga tidak bisa akui klaim Benny Wenda karena Benny Wenda adalah warga negara Inggris dan menurut hukum internasional bahwa warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Republik Papua Barat, tegasnya. Ia justru beranggapan klaim Benny Wenda tidak akan menguntungkan keinginan warga Papua untuk merdeka penuh dari apa yang disebutnya sebagai pemerintah kolonial Indonesia. Maka dari itu, pihaknya mengumumkan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda. Jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua, ujar Sebi. Seraya menambahkan, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua. Dari warta tersebut dapat disimpulkan bahwa Benny Wenda berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan berusaha untuk memprovokasi Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia yang menyebabkan terpecahnya integrasi nasional. Lalu, bagaimana peran kita untuk menghadapi hal tersebut? Dan bagaimana cara menjaga keutuhan NKRI ini? Lalu, langkah apa yang dapat dilakukan? Di antaranya yaitu 1. Menguatkan integrasi nasional. Dengan menguatkan integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, maka akan meminimkan suatu perpecahan di dalam suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu menguatkan hukum. Dengan kekuatan hukum yang dimiliki suatu negara, maka negara mampu untuk menindak tegas mereka-mereka yang ingin memisahkan diri dan memprovokasi seseorang untuk memisahkan diri dari suatu negara. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah. Selain itu, dapat dilakukan pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintahan. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan akar masalah dengan damai. Penyelesaian ini merupakan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ayusari Nintias dari Offering Ki 22 PGSD Universitas Negeri Malang. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.